CEO Bybit Benzo itu memberikan pernyataan yang keras setelah di bulan Februari dia bilang tidak akan melisting P-Network. Nah, sekarang dia juga memberikan pernyataan keras yang menyatakan bahwa P-Network itu lebih berbahaya dibandingkan meme coin. P-Network is more dangerous than meme coin. Itu kata Benzo. Wow. Halo sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada, balik lagi di Nusakrip Channel YouTube. Market hari ini lagi bullish. Bitcoin naik di 81.000 sekarang ya, 81.000. Setelah sebelumnya turun ya untuk Bitcoin di 76.000. Nah, sekarang udah mulai comeback lagi Bitcoin hari ini. Dan diikuti juga dengan P-Network yang sangat bagus sekali performanya hari ini ya, dimana P-Network naik sampai dengan 8%. Ini mungkin terkait dengan 2 hari lagi ya, hari ulang tahun Pi bertepatan juga dengan deadline KYC. Sebelum kita bahas news yang ada di P-Network pada hari ini, buat teman-teman yang ingin beli P-Network, Bitcoin, altcoin, atau memes coin, kamu bisa beli di Exchange Maxi. Karena ini ada satu exchange dengan fee yang murah, dan untuk bulan ini ada promo 0 fee untuk kamu yang ingin beli P-Network tanpa perlu bayar fee lagi, gratis ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung daftar di link deskripsi video ini. Untuk market cap P-Network sekarang di 10,64 miliar ya, naik cukup drastis hari ini, dan juga volume 24 jam terakhir itu di 25,66% ya, minusnya ya, untuk volume turun ya. Dan untuk supply di 7 miliar, masih di 7 miliar teman-teman ya untuk supply. Dan untuk top crypto exchange yang jadi jadi mesin penggerak Pi ya. Nah, itu masih dipegang Gate.io 144 juta US dollar. Kemudian diikuti BitGet, OKEX, dan Maxi ya. Maxi masih yang keempat nih, exchange terbesar yang mendongkrak harga Pi Network, luar biasa ya. CEO Bybit ya itu memberikan pernyataan yang cukup keras terkait P-Network ini. Jadi sebenarnya dia ini memang gagal melisting P-Network kemarin di bulan Februari ya. Kemudian dia memberikan pernyataan yang cukup keras, yaitu dia menargetkan orang-orang P-Network ini adalah orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang kripto, sehingga menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, tidak seperti permainan koin meme gitu ya. Yang dimaksud mungkin Bybit Benzo ini mungkin karena supply-nya 100 miliar, sedangkan target harga dari P-Network itu 314.000 US dollar gitu ya. Mungkin seperti itu si Benzo ini menanggapinya. Banyak orang yang bertanya apakah kami akan mendaftarkan Pi di Bybit. Kami belum banyak berinteraksi dengan proyek ini, tetapi kami telah melakukan evaluasi dasar seperti halnya dengan mata uang kripto lainnya, kata Benzo. CEO Bybit mempertanyakan legitimasi P-Network, menyebutkannya lebih berisiko daripada meme coin. Benzo mengemukakan kekhawatirannya tentang penundaan panjang dan nilai P-Network yang dipertanyakan. Mereka mengiklankan bahwa Anda tinggal menekan tombol dan mendapatkan banyak uang, namun mereka tidak menjelaskan bagaimana uang itu diperoleh. Banyak orang tidak menerima apapun sementara terkadang terjadi kebocoran data, kata Benzo, yang menunjukkan bahwa P-Network menyerupai skema Ponzi di mana orang yang datang terlambat membayar untuk orang yang menggunakan lebih awal. Menurut Zhou, hal ini membuat P-Network lebih berisiko daripada koin meme karena menargetkan pengguna non-kripto yang kurang memiliki pengetahuan tentang industri ini. Tanggal 13 Februari, Zhou pertama kali menyatakan Bybit tidak akan melisting Pi, mengingat pengalaman masa lalu di mana investor lanjut usia menuntut pengembalian uang setelah kehilangan uang. Komentarnya memicu reaksi keras dengan beberapa pihak menuduh Bybit tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pi. Sebagai tanggapan, Zhou mengklaim bahwa P-Network adalah penipuan dengan alasan bahwa alih-alih mengatasi masalah, para pendukung proyeknya tersebut malah menyerangnya. P-Network kemudian membantah terlibat dengan menyatakan bahwa mereka menyamar dan tidak menargetkan Zhou di media sosial. Ya, jadi si Zhou ini malah mengklaim ya P-Network itu adalah penipuan ya, alih-alih mengatasi masalah di di teknologi kriptonya gitu ya, malah menyuruh pendukungnya untuk menyerangnya, itu si kata Zhou itu. Nah, menurut kalian gimana teman-teman terkait masalah ini? Apakah benar menurut kamu dari pendapat Benzo ini? Tuduhan yang diberikan oleh CEO Bybit itu ya, itu udah disangkal dengan P-Network ya dalam sebuah pernyataan pada Cointelegraph ya, ini seperti yang diberitakan CoinDesk ya. Nah, P-Network tuh menjelaskan bahwa 60 juta pengguna
yang diklaim adalah pengguna aplikasi, membedakan mereka dari 10 juta pencipta dompet blockchain menanggapi tuduhan penipuan dari CEO Bybit. Kalau kita lihat dari Wikipedia, apa sih Ponzi ini ya? Jadi Ponzi itu adalah modus investasi yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan bisnis tersebut. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru untuk menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Nah, pendapat orang netral ya. Nah, kalau saya sebagai orang netral ya, kenapa saya bilang saya netral? Karena saya itu nggak mining P ya, nggak mining P dari 2019. Jadi saya bisa dibilang sebagai orang yang netral. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya P disebut skema Ponzi ya, kalau dia udah listing di exchange, udah open miner seperti ini, ya nggak bisa dibilang Ponzi lagi, kecuali ada misalnya apa namanya? Setiap pembelian P itu ada fee misalnya dikenakan pajak gitu ya, pajak 10% untuk holder. Nah, itu bisa dibilang Ponzi ya. Kalau misalnya P Network dibilang Ponzi di masa lalu gitu ya, misalnya orang yang garap P Network itu harus dipaksa menonton iklan demi reward yang diberikan kepada orang yang lama. Nah, itu saya nggak tahu ya bagaimana ya, soalnya saya dulu nggak pernah mengikuti P Network itu sampai selesai mining, sampai selesai nggak pernah. Saya cuma pernah mining tuh berapa hari doang ya, kemudian saya skip ya, karena nggak suka saya sistemnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang Ponzi sih enggak ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia udah bisa dibeli oleh siapapun, baik itu orang yang beli duluan atau orang yang beli terakhir, itu nggak ada jaminan orang beli duluan dapat untung kalau dalam kondisi sekarang ya. Kenapa? Karena market dia ditentukan oleh pasar sendiri. Jadi kalau misalnya dulu itu nggak tahu ya. Kalau misalnya sekarang karena dia udah open minded ya nggak bisa dibilang Ponzi lagi seperti tanggapan Benzo CEO Bybit. Nah, gimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.